Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Pertama dan paling utama, tiada kata yang pantas untuk senantiasa kita ungkapkan kecuali puji dan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah sampaikan keharibaan putra Abdullah, buah hati Aminah, kekasih Allah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu sekalian, jamaah Majelis Ta'lim Al-Ikhlas Bintaro Jaya, Jakarta Selatan, yang mudah-mudahan kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik ibu-ibu sekalian, ya. Sebelum saya menyampaikan tausiah pada pagi hari ini, saya kembali memperkenalkan bahwa saya punya majelis studi dakwah terapan di YouTube adanya, yang senantiasa mengulas dan mengkaji materi-materi dakwah untuk dapat kita terapkan di dalam ibadah dan kehidupan kita sehari-hari. Sudah 87 lebih materi-materi dakwah yang sudah saya upload. Ya, silakan nanti ibu-ibu berkunjung. Ada tentang waris, tentang mengobatin ria, tentang mengobatin ujub, tentang berbagai macam lah, ya, materi-materi dakwah. Tapi ibu kalau mau berkunjung, ketik di YouTube Ustadz Arifin Purba Official. Nah, bagi ibu-ibu sekalian yang belum subscribe, ditunggu subscribe-nya. Dan itu insya Allah gratis semua. Dalam rangka untuk memperlancar dakwah kita di dunia maya, di alam goib. Kita sekarang ini ngajinya di alam goib, ya. Nah, jadi bagi ibu-ibu yang kebetulan mendapat ujian dari Allah berupa sakit flu, ya bersabar, itu insya Allah menggugurkan dosa-dosa kita. Saya, keluarga juga kena kemarin, ya kita isoman sendiri aja. Ya, minum madu, banyak air putih. Dan yang paling penting positive thinking, ya. Jangan down kita, positif. Itu kata dokter, ya ada seorang dokter yang terkenal itu mengatakan bahwa itu flu biasa, nggak begitu bahaya katanya. Cuman penyebarannya cepat. Setelah itu nyebar nanti semua, habis insya Allah. Nah, jadi kita harus positive thinking kita. Baik ya. Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan moto dulu. Moto itu artinya semboyan. Ya, semboyan hidup. Banyak sekali yang bisa kita jadikan moto, diantaranya yang diungkapkan oleh Imam Asy-Syafi'i. Apa kata Imam Syafi'i? Jadikanlah dunia itu di tanganmu. Ya. Nah, kemudian jadikanlah akhirat itu di kolbumu. Lalu jadikanlah kematian itu di pelupuk matamu. Nah, indah sekali nih kata-kata Imam Syafi'i. Jadi dunia itu taruh di tangan. Artinya apa? Bisa lepas. Tapi akhirat taruh di kolbu. Dalam hati yang terdalam. Cintai akhirat. Semua aktivitas kita usahakan bernilai akhirat. Itu di dalam kolbu. Jangan sampai lepas. Dan jadikan kematian di pelupuk mata. Artinya mati itu dekat banget kepada kita. Di pelupuk mata kita kematian itu. Sehingga kita waspada. Hati-hati. Nah, ini namanya moto, semboyan. Kalau kita sadar ini, insya Allah hidup kita akan terarah. Amin. Allahumma amin. Oleh karenanya, yuk mari sama-sama
kita isi hidup ini dengan hal-hal yang positif, dan diantaranya kita ngaji bareng. Nah, ini nanti dalam bentuk videonya, nanti boleh di-setel lagi, ajak keluarga, dikonekkan ke layar TV kita. Kan sudah rata-rata sudah pakai wifi kita semua. Jadi bisa ngaji bareng. Nah, itu ibu-ibu sekalian ya. Dan untuk materinya nanti akan saya kirimkan kepada ibu ketua dalam bentuk PDF insya Allah ya. Baik ibu-ibu sekalian, tema kajian kita pada pertemuan kali ini ya berhubungan dengan mengambil hikmah dari sejarah Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, apa saja hikmah-hikmah yang bisa kita ambil? Dan ini memang setiap tahun, ya setiap tahun kita mendapatkan ceramah, tausiah, ya dari berbagai ustadz penceramah. Tapi insya Allah yang kita akan ceramahkan pada hari kali ini, mudah-mudahan menambah sedikit wawasan dari apa-apa yang sudah ibu-ibu sekalian miliki. Baik ya, untuk itu mari sama-sama kita ikuti ulasannya. Ya, jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Baik ibu-ibu sekalian, nih kita lihat sejarah dan latar belakang peristiwa Isra dan Mi'raj. Kafir Quraisy Makkah kala itu terus-menerus mengejek Nabi, menghina Nabi, bahkan menindas Nabi dan kaum muslimin. Tidak sampai di situ ibu-ibu sekalian, intimidasi, ancaman-ancaman selalu dihadapkan kepada Rasulullah, selalu dihadapkan kepada umat Islam. Selama 13 tahun Rasulullah berdakwah di kota Mekah. Kenapa? Karena mereka tidak suka kepada agama yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebagai puncaknya ibu-ibu sekalian, ketika meninggalnya paman beliau yang bernama Abu Thalib, meninggalnya tanggal 26 Rajab tahun 10 kenabian. Disusul dengan meninggalnya istri beliau tercinta Khadijah pada tanggal 11 Ramadan tahun 10 kenabian. Maka orang-orang kafir Quraisy Makkah semakin menjadi-jadi ya, melakukan penindasan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena sudah tidak ada Abu Thalib. Abu Thalib ini paman Nabi. Walaupun sampai meninggal, dia tidak mampu, tidak bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tapi pertolongannya, perlindungannya kepada Rasulullah luar biasa. Ya, orang-orang kafir Quraisy Makkah, Abu Jahal, Abu Lahab, nggak berani menyakiti Nabi. Kata Abu Thalib, coba aja, kata Abu Thalib, berhadapan dengan saya. Itu bodyguard Nabi, pelindung Nabi. Di samping itu Siti Khadijah, istri Nabi yang kaya raya ketika itu. Ya, sampai satu ketika Rasulullah menangis, sedang memperhatikan Khadijah ini masak di dapur pakai pelepah kurma bahan bakarnya. Debu berterbangan, hinggaplah di rambut yang sudah memutih. Nabi menangis. Kemudian Khadijah melihat, kenapa engkau menangis wahai suamiku? Wahai Rasulullah, wahai kekasih Allah, ada apa ini? Aku sedih melihat engkau wahai istriku. Dulu engkau orang terkaya di kampung ini, di Mekah ini. Hartamu habis semua untuk dakwah. Sekarang engkau masak seperti itu. Khadijah pun dengan tegar dia berkata, wahai suamiku, wahai Rasulullah, jangankan hartaku semua itu habis. Seandainya di depan sana ada parit, tidak ada kayu sebagai jembatan, jasadku ini siap dijadikan jembatan untuk menyeberang ke sana dalam rangka menyampaikan dakwah agama Allah ini. Makanya Rasulullah SAW sangat mencintai Khadijah. Walaupun sudah meninggal tetap terkenang, teringat kepada Khadijah. Sebab begitulah perjuangan dan pengorbanannya terhadap agama Islam ini. Menangis Rasulullah, dan itu meninggal. Coba bayangkan betapa sedihnya hati Rasulullah. Nah, setelah melalui begitu banyak kesedihan, penderitaan, akhirnya apa? Allah berikan hadiah yang sangat luar biasa. Allah undang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk jalan-jalan, ya, perjalanan rohani, wisata rohani, ya, yaitu Isra dan Mi'raj.
Nah, ini adalah sebagai penghibur kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, kalau kita lagi galau, lagi sedih, ya bawa jalan-jalan sama keluarga begitu. Nah, insya Allah itu nanti bisa mengobati perasaan yang galau tadi itu. Nah, kemudian menurut pendapat para alim ulama, ini ada perbedaan kapan terjadinya peristiwa Isra Mi'raj ini. Tapi Imam Nawawi dan yang lainnya, mereka lebih cenderung bahwa peristiwa Isra Mi'raj terjadi pada tanggal 27 Rajab tahun 11 kenabian atau sekitar tahun 621 Masehi. Berarti bisa terlacak dia. Ya, bukan mitos, bisa terlacak dia sejarahnya ini. Baik ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat, Isra Mi'raj itu adalah ujian keimanan bagi orang-orang yang mengaku beriman. Baik sejak zaman Nabi sampai sekarang. Ya, karena banyak orang tidak percaya tentang Isra Mi'raj ini. Ada yang mengatakan, itu mah cuma mimpi Nabi, nggak ikut badannya. Nah, seperti itu, banyaklah. Nah, makanya ini merupakan ujian keimanan. Dan ini disebutkan di dalam hadis. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma fi qawlihi ta'ala wa ma ja'alna ar-ru'ya allati araynaka illa fitnatal linnas. Qala hiya ru'ya ainin uriyaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailata usriya bihi ila baitil maqdis qala wasajarata al-mal'unata fil Qur'an qala hiya syajaratu zakum. Artinya, dari Ibnu Abbas pada firman Allah, dan kami tidak menjadikan penglihatan yang telah kami perlihatkan kepada engkau Muhammad melainkan sebagai ujian bagi manusia. Al-Isra ayat 60. Nah, hal itu adalah dengan mata yang telah dilihat oleh Rasulullah SAW pada malam beliau diisrakan ke Baitul Maqdis, dan pohon kayu yang terkutuk dalam Al-Quran itu adalah pohon zakum. Ini hadis riwayat Imam Bukhari. Nah, jadi jelas bahwa peristiwa Isra Mi'raj ini adalah ujian keimanan bagi kita. Nah, diuji iman kita. Benar nggak iman kita? Percaya nggak kita? Yakin tidak kita? Nah, mari kita lihat. Ya, mari kita lihat penjelasannya. Isra, nih ibu sekalian. Isra itu perjalanan malam hari dari Masjidil Haram di Makkah ke Masjidil Aqsa di Palestina. Ya. Nah, kalau dia naik kuda, bawa barang-barang, bawa onta, itu sekali jalan musafir ketika itu 1 bulan perjalanan. Itu namanya Isra. Berapa jarak Mekah ke Masjidil Aqsa Palestina? Ada yang mengatakan 1239 km. Tapi ada juga keterangan lain 1500 km. Nah, kalau sama belok-beloknya mungkin. Ini kalau ditarik garis lurus 1239. Tapi kalau sama belok-beloknya 1500 km. Nah, kalau Jakarta Medan itu kurang lebih 3000 km. Ya, jaraknya Jakarta Medan. Nah, ini separuhnya 1500. Itulah namanya Isra. Nah, tentang Isra ini Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, ini sudah kita hafal semua. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Artinya, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di suatu malam dari Masjidil Haram di Makkah ke Masjidil Aqsa di Palestina, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dialah Maha mendengar lagi Maha melihat. Nah, inilah dalil tentang Isra. Jadi jelas ada dalilnya ya. Jelas Isra itu ada dalilnya. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Baik, bagaimana sikap kita tentang Isra ini dulu?
sebelum Mi'raj, Isra. Sikap kita sebagai orang beriman, yang pertama, Isra Mi'raj itu memang tidak masuk akal. Nggak masuk sama akal kita. Jarak 1.500 kilometer, naik ke atas lagi, turun ke bawah cuma 8 jam. Nggak masuk akal. Kata orang-orang zaman dulu. Nah juga zaman sekarang. Nah oleh karenanya Allah mempertaruhkan kemahasuciannya, yaitu Subhana, untuk menceritakan tentang Isra Mi'raj. Banyak dalam Al-Quran, Bu, sejarah tentang Allah menciptakan Adam. Tapi tidak ada Subhana di awalnya. Allah menciptakan 7 lapis langit dan bumi. Allah menciptakan alam semesta. Itu tidak ada kalimat Subhana di depannya. Tapi ketika Allah menceritakan Isra Mi'raj, Allah awali dengan Subhana, Maha Suci Allah. Allah pertaruhkan kemahasuciannya, itu maknanya. Nah kenapa? Karena nggak masuk akal. Jadi ini juga ya sebagai pelajaran buat kita dan yang harus kita amalkan. Kalau kita mendapat nikmat, kita ucapkan Alhamdulillah. Kalau kita diberi bantuan kebaikan oleh orang lain kepada kita, kita ucapkan Jazakallahu khair. Kalau dia laki-laki, kalau dia perempuan, Jazakillah khair. Nah itu. Kemudian kalau mendapat musibah, kita ucapkan innalillah. Nah, kemudian yang dua, ketika kita menyaksikan sesuatu yang indah sekali. Nah, ini jangan sampai salah. Kalau sesuatu yang indah, kita ucapkan Masya Allah. Atau kalau sesuatu yang buruk, kita ucapkan juga Masya Allah. Misalnya anak bandel banget. Nah, kita katakan Masya Allah nak, begitu. Nah, kalau ada pemandangan indah sekali, kita ucapkan Masya Allah. Apa arti Masya Allah? Sesuatu yang Allah kehendaki. Tetapi kalau kita menyaksikan atau mendengar sesuatu yang tidak masuk akal, kita ucapkan Subhanallah. Ada orang bawa mobil, misalnya di tol, lari kencang, tiba-tiba pecah ban, berputar modal, jatuh dia, guling-guling mobilnya. Gedebang, gedebung, gedebang, gedebung. Kemudian mobil itu tegak lagi, turun orangnya dari mobil, cuma lecet sedikit. Apa kita katakan? Subhanallah. Nggak masuk akal. Harusnya Anda itu sudah mati. Tapi ternyata Anda selamat. Kita ucapkan Subhanallah. Karena nggak masuk akal. Begitulah Isra Mi'raj. Nggak masuk akal. Allah awal dengan Subhanallah. Itu pertama pelajaran yang bisa kita petik. Ya. Kemudian kata asro dalam Subhanalladzi asro itu maknanya memperjalankan. Kalau saro itu berjalan sendiri. Kalau asro ada yang memperjalankan. Ini dalam grammar bahasa Arab. Jadi intinya Isra Mi'raj ini adalah maunya Allah. Bukan maunya Nabi. Nah kalau maunya Nabi nggak mungkin. Tapi kalau maunya Allah tidak ada yang tidak mungkin. Nih contoh. Saya misalnya ya ingin bertemu dengan Bapak Gubernur DKI, Bapak Anies. Kalau maunya saya, nggak mungkin. Begitu saya sampai di depan istana, siapa Anda? Mau kemana Anda? Apa tujuan Anda? Nggak mungkin bisa ketemu. Tapi kalau maunya Pak Gubernur, Pak Anies, nih Ustadz Purba, undang, datang kemari. Datang ajudannya. Dibawa saya. Begitulah Isra Mi'raj. Maunya Allah, kata Allah kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, bawa Muhammad kemari. Ini kendaraannya, pakai yang terbaik. Bawa buruk. Maunya Allah. Nah ini yang kedua yang harus kita pahami. Supaya kita bisa menerima peristiwa Isra Mi'raj ini dengan iman kita, dengan akal kita. Ya akal kita mengatakan ini maunya Allah, bukan maunya Nabi. Makanya kun fayakun. Kalau kata Allah jadi, jadi. Nggak ada yang sulit bagi Allah. Nah itu yang kedua. Lalu yang ketiga, kata abdihi. Ya subhanalladzi asra bi'abdihi. Yaitu Rasulullah itu di-Isra Mi'rajkan jasadnya dan ruhnya. Bukan mimpi, bukan. Jadi jasadnya sama ruhnya sama-sama Isra dan Mi'raj. Bukan hanya ruhnya, bukan hanya mimpi. Dan harus begitu akidah kita, keimanan kita. Nah, jangan sampai ragu. Nah, ini ya. Jadi ini 3 hal ini yang
yakinkan di dalam kolbu kita sebagai sikap kita orang yang beriman terhadap peristiwa Isra dan Mi'raj. Baik, sekarang kita lihat Mi'raj. Mi'raj artinya naik dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, tempat paling akhir. Sidro itu tempat, Muntaha itu paling akhir, ya. Coba kita lihat berapa jaraknya itu. Dari Masjidil Aqsa naik terus tembus 7 lapis langit. Tak terhitung jaraknya. Nggak sampai, nggak ada yang bisa ngitung. Ya. Nah, begitu juga tadi itu, ya kita lihat ya. Jadi, ada 2 terowongan dari muka bumi ini ke arah sana, ke atas. Ada 2 terowongan, ya. Yang pertama dari atas Ka'bah. Nah, itu ada lift dia, ada lubang, ya, lubang gaib itu. Dari atas Ka'bah itu tempat naik dan turunnya doa serta rezeki. Jadi doa kita itu dari Ka'bah naik ke atas. Makanya kita sholat berdoa menghadap Ka'bah. Kalau kita dari Jakarta berdoa menghadap Ka'bah, kalau siang hari ya sulit sampai ke Ka'bah, apalagi ke atas karena banyak rintangan. Tapi kalau kita doanya tengah malam, berzikir tengah malam, itu bebas hambatan dia, lancar dia. Doa kita mengarah ke Ka'bah, kemudian dari Ka'bah naik ke atas. Begitupun rezeki setiap hari turun dari atas ke bawah, dari Ka'bah disebar ke seluruh masjid-masjid, dari masjid-masjid disebar ke seluruh rumah-rumah kita. Makanya orang tua dulu pagi-pagi udah buka pintu, buka jendela, supaya apa? Rezeki masuk. Tapi kalau tiap hari kesiangan tutup pintu, tutup jendela, rezekinya dipatok ayam, kata orang-orang tua dulu. Nah, itulah dari Ka'bah itu ada terowongan dia ke atas. Nah, yang kedua, dari Masjidil Aqsa itu juga ada terowongan ke atas. Nah, di sana tempat naik turunnya barang, benda. Makanya Rasulullah naiknya dari sana, bukan dari Ka'bah. Nah, itu dalam satu keterangan ya. Jadi ada dua terowongan gaib dari muka bumi ini. Dari atas Ka'bah dan dari atas Masjidil Aqsa sekitarnya. Baik, mari kita lanjutkan. Coba kita lihat jarak sekarang. Jarak bumi ke matahari itu 152.500.000 kilometer. Sudah pernah Ustadz ngitung, itu kata pakar ya. Dikira-kira seperti itu jaraknya. Dari bumi ke matahari 152.500.000 kilometer. Nah, kemudian kecepatan cahaya dari matahari ke bumi itu 8 menit. Jadi matahari pagi kita saksikan itu bukan begitu terbit langsung sampai ke bumi, tidak. Terbitnya dia 8 menit kemudian baru nyampe ke bumi cahaya itu. Itu kecepatan cahaya, paling cepat kecepatan cahaya. Kecepatan suara kalah, kecepatan cahaya cepat dia. Nah, tetapi matahari itu sampai ke bumi 8 menit baru nyampe. Coba bayangkan itu. Nah, kemudian ada satu planet jarak bumi ke Neptunus. Ya, masih di kolong langit pertama, itu jaraknya 4.335.000.000 kilometer. Itu cahaya itu 4 jam baru nyampe ke bumi. Kalau dipantulkan cahaya matahari dari Neptunus, itu 4 jam baru nyampe ke bumi. Dan itu masih di kolong langit pertama. Nah, sementara itu Isra Mi'raj itu melewati 7 lapis langit. Hanya memakan waktu 8 jam. Jam 8 malam Nabi naik, berangkat Isra Mi'raj. Jam 4 pagi sudah sampai lagi di Ka'bah. 8 jam pulang pergi. Nggak masuk akal kita. Nah, inilah ya. Ini kalau kita analogikan dengan teknologi, dengan sains antariksa sekarang ini. Baik. Nah, ini sebagai ilustrasinya Ibu-ibu sekalian. Ini bumi, matahari, planet-planet, semuanya bintang-bintang itu berada di kolong langit pertama. Ya, semuanya itu berada di kolong langit pertama. Galaksi Bima Sakti yang jumlahnya miliaran itu di kolong langit pertama. Kemudian di atas langit pertama ada langit kedua. Di kolong langit kedua juga ada bumi, matahari, planet, ada kehidupan. Begitu juga di kolong langit ketiga ada matahari, bumi, planet. Kolong langit keempat sama. Kolong langit kelima juga begitu. Kolong langit keenam juga sama. Kolong langit ketujuh juga seperti itu. Ada planet-planet juga. Sama seperti di kolong langit pertama.
Nah, kemudian di atas 7 lapis langit itu ada aras. Di atas aras ada Sidratul Muntaha. Tahu nggak ibu-ibu, aras itu berapa lapis? Aras itu 14 lapis, Bu. Tapi jarak lapis pertama ke lapis kedua di aras itu jaraknya berapa? 7 kali kiamat baru nyampe. Wah, nggak masuk akal kita. Tapi Nabi sampai ke Sidratul Muntaha. Nah, itulah naiknya Nabi ke atas. Kemudian turun lagi ke bawah. Cuman 8 jam. Cuman 8 jam. Nah, ini ya supaya ini kita kasih animasinya, Bu, kita kasih ilustrasinya supaya bisa kita cerna tentang Isra Mi'raj. Ya, jadi tidak hanya cuap-cuap saya, jadi ada materinya. Baik ya. Nah, sekarang kita lihat dalil tentang Mi'raj. Ini firman Allah. Ini nanti Ibu boleh baca tentang Mi'raj ini, kita lihat terjemahannya. Dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril di dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain, yaitu di Sidratul Muntaha. Di dekatnya ada surga tempat tinggal. Muhammad melihat Jibril ketika di Sidratul Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Penglihatannya Muhammad tidak berpaling dari yang dilihatnya itu dan tidak pula melampauinya. Sesungguhnya dia telah melihat sebagian tanda-tanda kekuasaan Tuhannya yang paling besar. Nah, jadi di sana diperlihatkanlah wujud asli malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril ini bisa berubah-ubah dia, bisa berubah wujud dia. Kadang-kadang dia berupa wujud sebagai seorang laki-laki Arab. Kadang-kadang dia berupa wujud seperti cahaya dan sebagainya. Nah, ketika di Sidratul Muntaha, Rasulullah menyaksikan malaikat Jibril langsung dia. Di arasnya Allah itu. Nah, ini ya, jadi ini penjelasannya. Nah, kemudian mari kita lihat perjalanan Nabi ketika Mi'raj. Itu hadis ya bersumber dari Anas bin Malik, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nomor hadisnya 234. Ketika sampai di langit pertama, diketuk langit pertama. Siapa di luar? Kata penjaga langit. Jibril. Siapa yang kau bawa? Muhammad. Ada apa rupanya? Apakah dia sudah diutus? Sudah diutus. Begitu dalam hadisnya. Baru dibukalah pintu langit pertama. Krek, kebuka. Nah, di sana ketemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Jadi ibarat naik lift, Bu. Naik lift. Naik lift ya, naik lift. Nah, begitu dibuka pintu pertama. Nah, maka ketemulah dengan Nabi Adam alaihissalam. Nah, kemudian dibuka pintu langit kedua. Nah, di langit kedua ketemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa alaihissalam. Tuh. Kemudian dibuka langit ketiga, bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian dibuka lagi pintu langit keempat, bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Kemudian langit kelima, bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Kemudian langit keenam, bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Langit ketujuh, bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim. Nah, jadi ngobrol sebentar, cerita sebentar, berdialog sebentar. Nah, di atasnya sana adalah aras dan Sidratul Muntaha. Ini ilustrasi seperti itu ya. Baik, nah kemudian sikap kita sebagai seorang mukmin terhadap Mi'raj ini. Tadi Isra, sekarang Mi'raj. Ya, kita wajib mengedepankan iman daripada akal. Jadi iman kita kedepankan daripada akal. Jangan pakai akal, pakai iman. Karena kalau akal ini terbatas space-nya. Nggak muat. Nggak bisa menerima dia. Tapi kalau iman, kolbu itu luas. Tanpa batas. Unlimited. Nah, itu ya. Baik, kemudian apa itu iman? Iman ialah keyakinan terhadap sesuatu yang tidak masuk akal. Tetapi ada dalil Al-Quran dan Sunnah yang menjelaskannya. Kalau tidak percaya kepada dalil-dalil tersebut, maka kafirlah dia. Jadi iman itu adalah keyakinan terhadap sesuatu nggak masuk akal. Memang nggak masuk akal, tapi ada dalilnya, ada Qur'annya, ada hadisnya. Itulah iman. Kalau tidak percaya kepada dalil-dalil itu, maka kafirlah dia. Kafir itu menutup diri, tidak menerima. Nah, itu berarti di luar Islam nanti, naudzubillah min dzalik.
Nah, jadi ini sikap kita terhadap Isra dan Mi'raj. Nggak masuk akal, tapi dengan iman karena ada dalil. Itu yang dikatakan iman ya. Baik, contohnya lagi nih, dalil lagi. Ini ayatnya. Kita terjemahnya. Berkatalah seorang yang mempunyai ilmu dari Alkitab, aku akan membawa singgasana itu kepadamu, wahai Sulaiman, sebelum matamu berkedip. Maka tatkala Sulaiman melihat singgasana itu terletak di hadapannya, ia pun berkata, ini termasuk karunia Tuhanku yang untukku, yang untuk menguji aku, apakah aku bersyukur atau aku kufur. Jadi ini satu ketika Nabi Sulaiman ini mengumpulkan bala tentaranya, termasuk jin, manusia, dan hewan. Kata Nabi Sulaiman, siapa yang bisa memindahkan singgasana Ratu Balkis kemari? Sebelumnya berkatalah jin Ifrit, jin yang sangat besar. Ya, bukan lebih kalah jin Tomang kalah, jin Ifrit besar. Aku bisa memindahkan singgasana itu, wahai Sulaiman. Berapa lama waktu yang kau butuhkan sebelum tuanku berdiri dari tempat duduk? Jadi katanya sebelum berdiri sudah pindahlah itu. Baik, kalau begitu siapa yang bisa lagi? Maka angkat tanganlah seorang wali manusia yang ahli kitab, Suhuf Sulaiman. Ya, dia ahli, dia ibadah, dia orang beriman, orang bertakwa, wali. Aku bisa insya Allah. Berapa lama waktu yang kau butuhkan sebelum kelopak mata Tuhan berkedip? Sekejap mata pindah. Ada perpindahan seperti itu. Apalagi Isra Mi'raj. Nah, lebih mungkin lagi. Nah, ini semua ada dalil. Kalau tidak percaya kepada dalil, maka kafir dia. Nauzubillah min dzalik. Oleh karena itu, yakinlah kita. Seyakin-yakinnya bahwa Isra Mi'raj itu benar-benar terjadi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, baik, setelah Isra Mi'raj itu kembali Nabi. Ya, bagaimana nih ceritanya setelah Nabi balik ke Ka'bah? Ya, Nabi duduk di samping Ka'bah, termenung Nabi. Bagaimana cara menceritakan semua ini kepada umat? Ya, bagaimana caranya? Tiba-tiba pagi-pagi itu datang Abu Jahal lewat, ketemu sama Rasulullah. Nah, kata Abu Jahal, Muhammad, sepertinya ada sesuatu yang ingin kau ceritakan ini. Apa ada ya sesuatu yang ajaib, wahai Muhammad? Kata Abu Jahal. Nah, jadi kata Rasulullah, ada. Apa itu? Tadi malam aku telah diisrakan dan dimi'rajkan. Dari mana? Dari Makkah ini ke Masjidil Aqsa, naik ke langit, kemudian kembali lagi kemari. Hanya satu malam? Iya. Sebentar, jangan teruskan cerita kamu. Bagaimana kalau aku kumpulkan orang-orang di Mekah ini untuk mendengarkan ceritamu? Nah, baik, kata Nabi Muhammad. Nah, inilah Abu Jahal kemudian panggillah kepala-kepala suku. Coba umumkan kepada masyarakat. Namanya Abu Jahal, kan ketika itu Abu Jahal sebagai pimpinan di kota Mekah itu. Sebagai raja dia. Sebagai yang disegani dia. Dia ngomong, kumpulkan semua orang. Kumpul semua orang. Nah, kata Abu Jahal, ini kesempatan untuk menjatuhkan Muhammad. Supaya orang pada nggak percaya sama ceritanya ini. Nah, dikumpulkan semua orang. Nah, kemudian Nabi Muhammad SAW dan Abu Jahal naik ke atas Jabal Qubais. Jadi Jabal Qubais ini sekarang menjadi istana kerajaan sekarang itu. Di samping Masjidil Haram, Jabal Qubais itu. Jadi kalau kita dari Grand Zamzam menghadap ke Masjidil Haram, nah sebelah kanannya itulah Jabal Qubais namanya. Dia agak tinggi sedikit, dibikin dari situ tempat kayak podium, kayak ada atapnya begitu. Naiklah di situ Abu Jahal dan Rasulullah. Orang semua di bawah mendengarkan. Jadi zaman dulu tuh begitu, namanya Jabal Qubais. Nah, kemudian Abu Jahal berbuat demikian tujuannya untuk melemahkan akidah dan iman orang-orang ketika itu. Nah, itu ini kesempatan ini kata Abu Jahal. Ya, dan bertujuan untuk menghancurkan agama Allah yang baru saja mulai berkembang. Ketika Rasulullah bercerita, diam-diam Abu Jahal turun. Nah, Abu Jahal turun diam-diam. Lalu dia katakan kepada yang lain, ya, mana Abu Bakar temannya Muhammad? Enggak ada. Coba cari di mana? Oh, kata yang satu lagi, ada, sedang di kebun dia pagi-pagi ini. Ayo kita ke sana. Berangkatlah Abu Jahal sama teman-temannya, beberapa orang penggawa-penggawa ketika itu datang menemuin Abu Bakar di kebunnya sekitar kota Mekah.
Ini Rasulullah masih cerita ini di atas di Jabal Qubis. Nah, begitu ketemu Abu Bakar, Abu Jahal bilang, "Hei Abu Bakar, sudah dengar kabar belum ente?" "Apa itu?" "Sahabat ente yang bernama Muhammad." Begitu kira-kira bahasanya. Kenapa rupanya? Oh, dia cerita, itu lagi cerita no di sana no di Jabal Qubis. Cerita apa dia? Cerita katanya dia tadi malam di Isra Mi'rajkan dari sini ke Masjidil Aqsa, naik ke angkasa, balik lagi ke bawah. Semalaman. Kata Abu Jahal, "Gimana ente? Percaya nggak itu sama teman kamu itu? Sama sahabat kamu itu? Kamu kan akrab sama dia." Nah kata Abu Bakar, "Itu bener dia yang ngomong." "Bener dia yang ngomong. Masa saya bohong? Bener nih dia yang ngomong begitu. Bener. Kalau dia yang ngomong, saya yakin." Wah begitu kata Abu Bakar. "Kalau dia yang ngomong, saya yakin." Wah Abu Jahal mengatakan, "Wah gila juga ini orang, bukannya dia nggak percaya, malah jadi percaya." Nah, ya jadi Abu Bakar bilang begitu, kalau memang dia cerita, yang cerita itu aku yakin. Akhirnya Abu Bakar, Abu Jahal dan teman-temannya berangkat lagi, balik lagi ke Mekah. Nah, ya dari kejauhan Rasulullah sudah melihat, tuh Abu Bakar temanku datang. Semangat lagi Nabi, karena ketika Nabi cerita itu banyak orang yang merobek bajunya, melempar bajunya, banyak yang murtad. Wah Muhammad sudah nggak waras ini, kata sebagian orang. Ya yang baru beriman, mereka itu akhirnya kecewa. Kok jadi begini ya Muhammad, ya ceritanya nyeleneh, aneh. Masa bisa ke sana sampai ke atas, balik lagi kemari cuma semalaman. Enggak masuk akal bagi kita, kata mereka. Tiba-tiba Rasulullah ini sudah apa namanya tuh, hatinya sudah sangat kacau lah melihat keadaan orang seperti itu. Datang Abu Bakar dari jauh. "Assalamualaikum ya Rasulullah." Wah Nabi Muhammad dengan rinangan air mata, dengan semangat, dengan girang. Ini sahabatku, pasti membela aku. Naiklah kemudian Abu Bakar ini ke Jabal Qubis. Naik ke atas, Bu. Apa yang terjadi? Saya sedih kalau bercerita tentang ini. Dipeluknya Rasulullah. "Muhammad, benarkah yang diceritakan oleh Abu Jahal dan orang-orangnya itu tentang ceritamu tadi?" "Benar wahai Abu Bakar. Aku pun sudah yakin sebelumnya. Apapun yang kau ceritakan, engkau tidak pernah berdusta dari kecil. Engkau terpercaya, engkau orang yang jujur, amanah. Apapun yang kau ceritakan, aku yakin." Tuh menangis saya. Cerita Abu Bakar. Makanya Bu, kata Nabi, iman Abu Bakar ditimbang seluruh iman manusia setengah. Cinta kita sama Rasulullah, sama Abu Bakar. Percaya Abu Bakar. Nggak ada keraguan dia. Kemudian kata Abu Bakar, "Tenang Muhammad, tenang." Kepada jamaah dibilang begini, "Wahai kalian yang sering musafir ke Aqsa, ke Baitul Maqdis, coba tanya sama dia, berapa pintunya, berapa jendelanya. Tanya, bertanya mereka. Terangkan Muhammad." Diterangkan sama Nabi, karena gambar masjid itu diperlihatkan oleh Allah. Semua dijelaskan. Akhirnya mulai beriman lagi orang. Ada pesan terakhir, "Wahai Muhammad, ini kau sampaikan kepada mereka." Apa kata Nabi? "Ada wahai Abu Bakar. Aku bertemu satu kafilah rombongan dari Aqsa mau kemari. Sekurang 3 hari lagi sampai di sini. Mereka kehilangan ontanya yang bawa barang banyak. Kutunjukkan dengan suaraku. Nah, aku bisikkan dengan mereka. Ambil di sini, di lembah ini. Dapat akhirnya. Sebentar lagi mereka sampai. Nah, 3 hari lagi kurang lebih. Kalau begitu baiklah. Selesai acara ini, selesai, bubar semua. Nah akhirnya setelah 3 hari, orang-orang Abu Jahal sengaja menunggu di pintu kota. Ada pintu perbatasan kota Makkah. Ditunggu, bener 3 hari nyampe. Begitu nyampe kata kafilah, "Kalian ngapain kemari?" "Ya kami menunggu kalian." "Kok kalian tahu kami mau sampai 3 hari lagi ini?" Apa kata yang menunggu ini? "Kami dikasih tahu Muhammad." Muhammad yang ngasih tahu, iya. "Oh pantas, 3 hari yang lalu suara dia yang kami dengar. Dia menceritakan onta kami yang hilang." Itulah beritanya. Akhirnya mereka masuk Islam kembali semua. Nah, inilah peristiwa Isra Mi'raj.
Jadi jangan apa namanya ya, banyak sekali sekarang para penceramah, orang-orang mengatakan bid'ah, macam-macam. Jangan seperti itu. Ceritakanlah Isra Mi'raj yang sebenarnya. Jangan bikin gaduh. Ya, kita umat Islam ini sudah letih sebetulnya. Jangan bikin gaduh. Tumbuhkan cinta kita kepada Rasul, kepada Abu Bakar, kepada sahabat, kepada keluarga Nabi. Itu nanti yang akan bersama kita di akhirat. Karena antum, ya, kalian itu ma'aman ahbabtum, siapa yang engkau cintai, nanti kamu akan dikumpulkan di sana. Baik, ibu-ibu sekalian. Nah, sekarang kita lanjutkan pertemuan Nabi dengan Allah di Sidratul Muntaha. Ini hadisnya. Jadi sahabat bertanya, hal ra'aita rabbaka qala nurun anna arahu. Dari Abu Dzar, ia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah, apakah engkau melihat Tuhanmu, wahai Rasulullah, ketika Mi'raj itu? Nabi bersabda, ya aku melihat tapi cahaya. Aku melihat cuma cahaya, terhijab dengan cahaya. Tuh, Rasulullah melihat cahaya dia. Tidak bisa melihat Allah. Nanti di akhirat kita bertemu dengan Allah, di surganya Allah. Tapi selama dunia ini tidak akan bisa bertemu dengan Allah. Termasuk Rasulullah hanya melihat cahaya, terhijab dengan cahaya. Nah, tetapi kemudian ketika di Sidratul Muntaha itu, malaikat Jibril nggak bisa ikut. Hanya Rasulullah duduk tersimpuh. Apa kata Nabi ketika itu? At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Inilah ucapan Nabi. Ya, ketika di Sidratul Muntaha itu, artinya segala penghormatan, segala keberkahan, segala doa, dan segala kebaikan milikmu, ya Allah. Nah, ini, maka dijadikan ini bacaan sholat. Ya. Kemudian setelah Nabi mengucapkan itu, Allah kasih anugerah kepada Rasul. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam sejahtera atas engkau Muhammad, wahai Nabi. Rahmat Allah untuk engkau, berkat Allah pun untuk engkau. Jadi Allah kasih anugerah kepada Nabi di Sidratul Muntaha. Jibril nggak bisa masuk. Nah, kemudian Nabi mendapat anugerah itu. Nabi tidak mau senang sendiri. Inilah Nabi selalu ingat kepada hamba-hambanya, kepada umatnya, ya kepada pengikut-pengikutnya. Selalu ingat Nabi. Nabi tidak mau senang sendiri. Apa kata Nabi selanjutnya? Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Dan juga keselamatan atas kami, atas hamba-hambamu yang soleh, ya Allah. Jadi Nabi sertakan hamba-hamba yang soleh. Ya, jadi makanya kalau kita mau termasuk dalam anugerah ini, mari kita menjadi orang yang soleh dan solehah, maka kita termasuk di dalamnya. Nah, inilah dijadikanlah ini bacaan sholat tahiyat awal, tahiyat akhir. Makanya sholat kita ini kalau betul-betul kita paham, kita khusyuk, kita konsentrasi, makanya sholatul mu'minin, as-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu bisa menjadi mi'rajnya orang beriman kepada Allah, bertemu dengan Allah. Dalam hadis disebutkan, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau menyembah Allah seolah-olah Allah hadir di hadapan engkau. Kalau engkau tidak bisa menghadirkan itu, yakinlah Allah sedang mengawasi engkau dari segala arah. Jadi mi'rajnya seorang mukmin itu adalah dengan sholat. Tetapi sholatnya itu diiringi dengan kolbunya, jiwanya sholat, jasadnya sholat, pikirannya sholat, konsentrasi dengan gerakannya, konsentrasi dengan bacaannya, dan konsentrasi dengan makna yang terkandung dalam bacaannya. Itu butuh riyadhah, butuh pelatihan-pelatihan. Baik, kemudian ketika itu Rasulullah menerima perintah sholat 5 waktu. Ini dalilnya ya. Kita lihat terjemahannya. Kemudian diwajibkanlah atasku sholat 50 waktu. Jadi awalnya 50 waktu. Saat aku kembali turun ya ke langit yang kelima. Ke langit yang kelima atau keenam, hingga berjumpa dengan Nabi Musa. Ia bertanya, apa yang kau bawa ya Muhammad? Ku jawab, aku diwajibkan 50 kali sholat. Musa berkata, aku lebih mengetahui manusia daripada engkau ya Muhammad. Aku telah berurusan dengan Bani Israel dengan urusan yang sulit. Dan sesungguhnya umat engkau tidak akan mampu melaksanakan itu. Maka kembalilah kepada Tuhan engkau. Kemudian mintalah keringanan kepadanya. Oleh karena itu aku kembali, kata Nabi. Aku pun meminta keringanan kepada Allah. Sehingga dia menjadikannya 40. Kemudian seperti tadi ketika bertemu Musa. Lalu menjadi 30.
kemudian kembali lagi kepada Allah, minta keringanan, menjadi 20, kemudian minta lagi kepada Allah, menjadi 10, ya. Nah, begitu ku jawab, dia jadikan 5. Kemudian setelah 5, ia masih berkata lagi Musa, seperti tadi, minta lagi keringanan kepada Allah. Maka aku berkata, kata Nabi Muhammad, aku berserah diri dengan baik, sehingga aku serahkanlah kepada Allah. Nah, kemudian ada suara mengatakan, sesungguhnya aku Allah telah menetapkan kewajibanku serta meringankan hambaku, dan aku akan memberi pahala kebajikan 10 kali lipat. Jadi kata Allah, ya, aku berikan kepada Muhammad dan umatnya 5 kali sehari semalam. Tapi satu waktu dikali 10 menjadi tetaplah 50 waktu. Walaupun kita mengerjakan 5 waktu sehari semalam, tapi nilainya 50 waktu. Ini apa? Anugerah Allah kepada umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah sejarahnya diwajibkannya sholat 5 waktu. SK-nya itu ini. Hadis riwayat Imam Bukhari. Nah, baik, kemudian apa kesimpulan bisa kita tarik ibu-ibu sekalian? Yang pertama, Isra Mi'raj adalah menghibur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, beliau sedang menghadapi kesedihan yang sangat mendalam. Paman beliau meninggal, istri beliau meninggal, kemudian tekanan-tekanan, ejekan-ejekan terus mengalir kepada beliau. Makanya di Isra dan Mi'rajkan oleh Allah. Yang kedua, Isra Mi'raj adalah ujian keimanan bagi orang muslim ketika itu, juga bagi kita sekarang. Diuji kita, percaya enggak dengan keadaan ini. Nah, makanya sebagai orang beriman kita yakin seyakin-yakinnya bahwa peristiwa Isra Mi'raj belum betul-betul terjadi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian terakhir, Isra Mi'raj itu adalah menerima perintah sholat 5 waktu sehari semalam. Makanya nanti di akhirat yang pertama diperiksa itu adalah sholat. Bukan yang lainnya, sholat. Nah, ada 2 macam sholat. Ada sholat yang diterima namanya sholat khusyuk. Ada sholat yang ditolak namanya sholat sahun. Nah, tentang penjelasan sholat ini, saya juga sudah buatkan YouTube-nya. Silakan ibu-ibu berkunjung ke Ustadz Arifin Purba tentang pelatihan sholat yang khusyuk. Insya Allah. Ini saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, sampai jumpa lagi dalam pengajian-pengajian berikutnya tentang tema yang berbeda. Dan saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.